namaku Ardi. Dan hari ini, aku ingin menceritakan sesuatu yang dulu sangat aku sesali. Tapi sekarang, menjadi alasan kenapa aku berdiri di sini, berbicara kepada kalian semua. Ini bukan cerita tentang kesuksesan. Ini cerita tentang kebodohan. Tentang kesalahan yang tidak bisa diputar ulang. Tentang keputusan yang mengubah hidupku selamanya. Aku dulu seperti kebanyakan orang. Bekerja keras, punya impian, dan berusaha memenuhi apa yang aku anggap sebagai standar hidup layak. Gaji cukup baik, karier lumayan, dan akhirnya bisa membeli mobil impian. Sedan Jepang keluaran baru, warna hitam metalik. Setiap akhir pekan, aku rawat mobil itu seperti anak sendiri. Polish, dan asuransi all risk lengkap. Bahkan aku langganan salon mobil bulanan. Tapi aku tidak pernah memikirkan tubuhku. Tidak pernah mengasuransikan diriku. Tidak pernah terpikir untuk berjaga-jaga kalau sesuatu terjadi pada aku, si pemilik mobil itu. Aku merasa sehat, kuat, dan dalam pikiranku, asuransi kesehatan hanya untuk orang yang sering sakit. Asuransi jiwa hanya untuk orang tua. Income protection? Belum perlu. Kalimat nanti saja jadi alasan pembenaran. Sampai akhirnya, nanti itu berubah jadi terlambat. Semuanya terjadi di tol. Malam hari, aku baru pulang dari meeting dengan klien di luar kota. Waktu itu, hujan deras, jalanan licin, dan jarak pandang terbatas. Aku berkendara sedikit lebih cepat dari biasanya. Kejar waktu, aku bilang. Di kilometer 98, sebuah truk dari lajur kiri berpindah secara mendadak. Aku menginjak rem sekuat tenaga. Mobilku tergelincir. Tabrakan keras tak terelakkan. Benturan itu, aku masih ingat suaranya. Dentuman logam yang menghantam keras, suara kaca pecah, dan jeritan tubuhku yang tergencet dashboard. Bagian depan mobil ringsek, kaki kiriku terjepit logam. Aku tidak bisa bergerak. Rasa sakitnya tak tertahankan, tapi rasa takutnya lebih dari apapun. Petugas tol datang, ambulans menyusul. Aku ditarik dari reruntuhan dengan alat berat. Wajah para medis waktu itu, aku masih ingat. Penuh simpati, tapi mereka tak mengatakan apa-apa. Di rumah sakit, setelah pemeriksaan dan röntgen, dokter datang membawa kalimat yang mengubah semuanya. Pak Ardi, kaki kiri Bapak rusak parah, sirkulasi darah terhenti terlalu lama. Kami tidak punya pilihan selain amputasi. Aku terdiam. Nafasku terhenti sejenak. Kata itu, amputasi, tak pernah ada dalam kamus hidupku. Tak pernah aku pikirkan. Dalam satu malam, dunia yang ku kenal runtuh. Mobilku, 2 minggu kemudian, bengkel asuransi mengabari. Sudah selesai, diperbaiki. Bagus, katanya. Seperti baru. Tapi aku, duduk di kursi roda, menatap ujung kaki yang sudah tak ada. Pikiranku kosong, hancur. Lebih menyakitkan lagi adalah kenyataan bahwa aku tidak punya asuransi diri. Tidak asuransi kesehatan, tidak income protection, tidak santunan cacat tetap. Semua biaya pengobatan, operasi, perawatan, terapi, dan kursi roda harus aku bayar sendiri. Tabungan habis dalam 2 bulan. Mobil, aku jual dengan harga yang tak sebanding, karena butuh uang cepat. Rumah, hampir ikut tergadai. Hidup yang dulu stabil, sekarang penuh lubang. Dan semua ini, karena satu hal, aku lebih peduli pada mobilku daripada diriku sendiri. Aku ingin kalian benar-benar memahami ini. Mobilku bisa diperbaiki. Aku tidak. Mobilku bisa diganti. Kaki kiriku tidak. Dari titik terendah itulah aku mulai bangkit. Awalnya, aku marah. Pada hidup, pada takdir, pada kebodohanku sendiri. Tapi seiring waktu, aku sadar. Kemarahan tidak menyembuhkan. Penyesalan tidak mengubah apa-apa. Satu-satunya cara untuk menebus semuanya adalah dengan berbuat sesuatu
yang berarti. Maka aku memutuskan untuk menjadi agen asuransi. Ya, dari seorang profesional yang dulu menolak asuransi, sekarang aku jadi orang yang menyuarakan pentingnya perlindungan diri. Banyak orang mencibir, "Kamu jadi agen karena butuh uang, ya?" Dan aku jawab, "Tidak, aku jadi agen karena aku tahu rasanya terlambat menyadari pentingnya perlindungan. Aku tidak ingin orang lain mengalami hal yang sama. Tidak ingin ada yang duduk di kursi roda menyesali keputusan yang bisa dicegah. Tidak ingin ada yang kehilangan anggota tubuh karena merasa belum perlu. Aku tahu cerita ini menyakitkan, tapi jika ceritaku bisa menyelamatkan satu nyawa, satu orang saja dari keputusan bodoh yang dulu aku buat, maka semuanya tidak sia-sia." Sekarang setiap kali aku bertemu klien, aku tidak bicara dengan angka, aku bicara dengan hati. Aku bilang, lindungi dirimu bukan hanya hartamu, karena hidupmu lebih berharga daripada mobilmu, rumahmu, atau ponsel mahalmu. Dan setiap kali aku melihat seseorang menandatangani polis, aku tahu, aku sedang membantu mereka menulis masa depan yang lebih aman. Masa depan yang dulu aku abaikan. Kalau kamu masih berpikir asuransi itu tidak penting, coba tanya dirimu, apa yang akan terjadi pada keluargaku, hidupku, dan masa depanku kalau hari ini aku kehilangan fungsi tubuhku? Jangan tunggu sampai tubuhmu rusak, baru kamu sadar pentingnya perlindungan. Jangan seperti aku. Jangan lebih sayang mobilmu daripada dirimu sendiri. Jika Anda mau tanya-tanya masalah asuransi kesehatan, asuransi proteksi income, asuransi penyakit kritis, Anda bisa langsung chat ke Instagram cerita Uncle JJJJG atau di note help di bawah ini.